Baik, halo semuanya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang single linked list. Tapi sebelumnya disclaimer dulu. Di sini saya menggunakan ilustrasi dari AI ya teman-teman ya. Jadi semuanya ini 100% terbuat dari AI. Nah, langsung saja yang pertama. eh maksudnya saya akan menjelaskan single linked list. Single linked list adalah suatu struktur data linear yang terdiri dari kumpulan node yang saling terhubung secara berurutan. Jadi setiap node memiliki dua bagian utamanya, yaitu data dan pointer. Nah, bagian data digunakan untuk menyimpan nilai, sedangkan pointer digunakan untuk menyimpan alamat node berikutnya. Karena hanya memiliki satu pointer menuju node selanjutnya, maka struktur ini disebut single linked list. Karena itu satu ya, single artinya satu, linked list yaitu satu arah. Jadi single linked list itu adalah list yang hanya ada satu arah. Nah, pada single linked list, data tidak tersimpan secara bersebelahan seperti array. Nah, setiap node dapat berada di lokasi memori yang berbeda, kemudian dihubungkan menjadi menggunakan pointer. Node pertama disebut head. Nah, ini contoh head ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu ada tail, yaitu buntutnya. Eh, yang maksudnya yang tail itu yaitu nolnya ya teman-teman, menandakan akhir dari link list tersebut. Selanjutnya, cara kerja single link list dimulai dari head. Nah, dari head ini, ketika program ingin membaca seluruh data, maka program akan menelusuri node satu persatu menggunakan pointer next sampai menemukan null. Nah, di sini, jika sudah bertemu dengan null, uh, single link list tidak dapat langsung menggunakan akses data tersebut seperti array. Terus yaitu dalam struktur link list terdapat beberapa istilah penting, yaitu ada node. Node itu adalah elemen penyusun link list yang berisi data dan pointer. Lalu ada head adalah pointer yang menunjuk pada node pertama. Ya, terus ada tail adalah node terakhir pada link list. Terus next yaitu pointer next untuk menghubungkan ke node berikutnya. Lalu selanjutnya single link list memiliki beberapa operasi dasar. Operasi insert contohnya menambah node baru, depan, tengah, atau belakang. Selanjutnya ada delete. Delete digunakan untuk menghapus node tertentu. Terus ada traversal digunakan untuk menampilkan seluruh isi link list, sedangkan searching yaitu digunakan untuk mencari data tertentu di dalam link list. Nah, berikutnya ada kelebihan dan kekurangan single link list adalah ukuran datanya fleksibel karena dapat bertambah atau berkurang selama program berjalan. Struktur ini juga lebih efisien saat menambah atau menghapus data dibanding array karena tidak perlu menggeser elemen lainnya. Selain itu, penggunaan memori menjadi lebih dinamis sesuai kebutuhan. Namun, single link list juga memiliki kekurangan. Struktur ini hanya dapat berjalan satu arah sehingga tidak bisa kembali ke node sebelumnya. Proses pencarian data juga lebih lambat karena harus ditelusuri satu persatu mulai dari head. Selain itu, link list dibutuhkan memori tambahan untuk menyimpan pointer. Nah, dalam dunia nyata, single link list sering digunakan pada playlist musik, terus ada sistem antrian, di web browser, dan navigasi menu aplikasi. Struktur ini cocok digunakan ketika data sering berubah atau membutuhkan penambahan dan penghapusan secara dinamis. Baik, kesimpulannya, single link list adalah struktur data linear satu arah yang terdiri dari node yang saling terhubung menggunakan pointer next.
dimulai dari head hingga not terakhir yang menunjuk ke 0. Baik, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke bagian contoh single linked list pada bahasa C++. Oke, baik teman-teman, di sini kita masuk ke kode sederhana dari linked list, yaitu menggunakan bahasa program C++. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan program ini satu persatu ya. Nah, langsung saja yang pertama, yaitu yang paling basic, kita semua tahu, apalagi pengguna C++, pastinya sudah tahu include iStream ini apa, string namespace standar ini apa. Jadi include iStream itu digunakan agar program bisa memakai cout dan cin, dan using name standar ini kita digunakan supaya kita tidak perlu menulis std tanda titik 2, yaitu 2 kali, lalu cout. Nah, kita nggak usah panjang-panjang saja di situ. Langsung saja kita masuk ke struktur node, yaitu fungsi struktur node. Nah, apa itu struktur node? Nah, struktur node itu adalah struktur untuk membuat node pada linked list. Nah, yaitu ada isinya int data, yaitu digunakan untuk menyimpan nilai, dan node bintang next ini untuk menyimpan alamat node berikutnya. Nah, langsung ke bagian ini saja, yaitu node bintang head sama dengan 0. Itu artinya head ini adalah pointer yang akan menunjuk node pertama. Lalu ada 0. 0 itu berarti linked list masih kosong. Baik, berikutnya yaitu fungsi tambah data di program. Nah, kita menggunakan fungsi void tambah depan berisi in nilai. Nah, fungsi ini digunakan untuk menambah node baru di bagian depan linked list. Nah, apa guna in nilai ini? Yaitu in nilai adalah data yang akan kita masukkan, yang ingin dimasukkan ya. Terus yaitu isi fungsi ini ada node baru sama dengan new node, yaitu digunakan untuk membuat node baru di memori. Lalu ada kata baru, itu maksudnya adalah pointer yang menunjuk node tersebut. Yaitu selanjutnya ada yang digunakan untuk mengisi data, yaitu baru point ke data sama dengan nilai. Nah, penjelasan ini untuk mengisi bagian data pada node dengan nilai yang akan dikirim. Selanjutnya ada baru point next sama dengan head, yaitu digunakan untuk menghubungkan node baru yang akan diarahkan ke node pertama sebelumnya. Selanjutnya yaitu memindahkan head. Nah, di sini untuk memindahkan head, di sini kita cukup menulis head sama dengan baru, yang dimana head sekarang itu menunjuk node baru dan node baru menjadi node yang pertama. Selanjutnya masuk ke fungsi void yang selanjutnya, yaitu void tampilkan. Nah, void tampilkan ini berfungsi untuk menampilkan linked list dalam kode C++ ini. Nah, di sini kita menggunakan void tampilkan dalam kurung, yaitu digunakan untuk fungsi untuk menampilkan seluruh isi linked list. Selanjutnya ada node bantu sama dengan head, yaitu itu sebenarnya untuk digunakan pointer sementara untuk menjalankan menelusuri linked list. Selanjutnya ada while. Oh ya, yang ini cout isti linked list ini ya, untuk menunjukkannya aja ya. Contohnya itu ada seperti ini, isi linked list ini ya. Terus kita masuk ke while. While bantu tanda seru sama dengan 0. Itu maksudnya kita untuk menggunakan perulangan berjalan selama masih ada node. Ini
Maksud node itu yaitu NODE ya, teman-teman, bukan NOTE. Sorry kalau jika saya sering salah penyebutan. Selanjutnya ada eh cout bantu data, bantu point data sama dengan ini ada tanda kutip isi point, yaitu untuk menampilkan isi data setiap node. Selanjutnya ada bantu sama dengan bantu point next, yaitu pointer bergerak ke node selanjutnya. Terus ada cout tanda petik 0 ini digunakan, yaitulah akhir link list tersebut. Selanjutnya ada inmain. Nah, inmain ini harusnya yang pengguna C++ pasti tahu, yaitu bagian utama program. Lalu ini apa sih, pencet-pencet terus. Lalu ada isinya, yaitu tambah depan, yaitu menggunakan ini tadi untuk menambahkan nilai data. Nah, di sini saya memasukkan nilai 10, 20, 30. Nah, guna kode ini yaitulah yang tadi, yaitu untuk menambah data ke depan link list. Dan menjadi urutannya itu menjadi 30, poin ke 20, ke 10, dan berakhir di 0. Selanjutnya ada tampilkan ini, kode tampilkannya itu digunakan untuk menampilkan link list tersebut. Lalu ada return 0, yaitu yang ya semua kita pasti tahu juga, yaitu menandakan program selesai tanpa error. Nah, untuk hasilnya yaitu ada seperti ini ya. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan di kode C++ ini.